Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul aritmatika modular. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya, Denis Yusriwanda, BP 210109-2013. Perkenalkan, saya Aris Haryani dengan nama BP 21010910001. Saya Nabila Fernanda dengan nomor BP 210109-2011. Saya Rashid Istifaya dengan BP 2101092039. Perkenalkan, nama saya Abi Lutfi Indri dengan nomor BP 2101092034. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengenalan tentang aritmatika modular. Aritmatika modular adalah metode aritmatika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat. Ide dasar dari aritmatika modular adalah bekerja dengan sisa hasil pembagian bilangan, bukan dengan bilangan itu sendiri. Salah satu contoh dari aritmatika modular ada pada sistem 12 jam, di mana hari dibagi menjadi 2 periode, 12 jam. Jika sekarang jarum jam menunjukkan pukul 7, maka 8 jam kemudian akan menunjukkan pukul 3. Penambahan sederhana akan menghasilkan 7 tambah 8 sama dengan 15. Namun karena jam berulang setiap 12 jam, angka 15 sama dengan angka 3. Inilah contoh aritmatika modul 12. Selanjutnya adalah sejarah aritmatika modular. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Euclides merumuskan fondasi-fondasi aritmatika dalam bukunya yang berjudul Elemen. Di dalamnya terdapat sebuah lema yang umum dirujuk sebagai lema Euclides. Versi awal dari teorema dasar aritmatika dan studi mengenai bilangan sempurna dalam posisi 36 pada bukunya ke-9. Nah, pada 300 Masehi, aritmatika modular juga berkembang di Cina. Seorang matematikawan, Sunzi Xuanjing, menuliskan risalah matematika yang pada permasalahan ke-26 di bab ke-9 yang berisi, anggap saja ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Dengan menghitung 3 demi 3, ada tersisa 2 barang. Dan dengan menghitung 5 demi 5, ada tersisa 3 barang. Dan ketika dihitung 7 demi 7, ada sisa 2. Berapa banyak barang yang ada di sana? Kurang lebih seperti itu narasi yang ada pada buku tersebut. Nah, selanjutnya adalah perkembangan aritmatika modular di Eropa. Pada tahun 1621, Claude Gaspard menerjemahkan buku di Pantos ke bahasa Latin yang memicu ketertarikan matematikawan saat itu. Pierre de Fermat banyak memberikan pernyataan matematika. 3 yang terkenal adalah teorema terakhirnya, teorema jumlah 2 persegi, dan teorema kecilnya. Ketika berusia 17 tahun, Gus membuktikan teorema kuadrik reciprocity. Setahun kemudian, pada 30 Maret 1796, ia menyadari kalkulasi aritmatikanya memungkinkan untuk mengkonstruksi heptadekagon atau poligon dengan 17 sisi dengan menggunakan jangka dan penggaris. Nah, sebuah permasalahan yang tidak terjawab sejak masa kuno. Akhirnya, pada tahun 1801, ia mempublikasikan Disquisitiones Arithmeticae, yaitu penelitian tentang aritmatika, dan dia dijuluki sebagai pangeran matematikawan. Selanjutnya pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 itu terdapat kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari sandi rahasia dan awalnya termasuk dalam matematika murni. Nah, di sisi lain, aplikasi bidang industri yang meningkat membuat notasi matematika yang dikembangkan Gus populer digunakan dalam ilmu ini. Nah, pada tahun 1883, Auguste menyatakan bahwa keamanan sistem kriptografi seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan. Nah, keamanan seharusnya hanya bergantung pada kerahasiaan kunci. Pendekatan baru ini memodifikasi bentuk ilmu ini pada pertengahan abad ke-20. Ilmu ini menjadi cabang dari matematika terapan. Selanjutnya, teori informasi. Kriptografi bukan satu-satunya bidang yang menggunakan istilah aritmatika modular. Bidang ilmu teori informasi muncul pada akhir Perang Dunia II. Nah, dalam kepemimpinan Claude Shannon, bidang tersebut menjadi cabang dari aritmatika terapan. Baiklah, saya akan menjelaskan objek dengan aritmatika modular. Kekongruenan bilangan bulat. Kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan merupakan relasi ekuivalensi.
Modulus adalah bilangan bulat n kecil dari besar dari 1. Kekongruenan modulo n adalah sebuah relasi kekongruenan. Artinya kekongruenan adalah relasi ekuivalensi yang komputabel dengan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Kekongruenan modulo n dilambangkan A mod D. Misalkan contoh 2, 7 kongruen dengan min 8 modulo 5. Selanjutnya kongruensi atau kesetaraan diformulasikan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1790 dengan formula X kongruen R mod D jika dan hanya jika X sama dengan K kali D tambah R untuk sembarang bilangan bulat K. Himpunan A min 2N A min N. Himpunan A kurang 2N A kurang N A tambah N A tambah 2N dan seterusnya adalah himpunan semua bilangan bulat yang kongruen dengan A modulo N. Himpunan ini disebut kelas kekongruenan, kelas residu atau cukup dengan residu dari A modulo N. Simbol dari A modular N sama dengan A Tn. Pengertian bilangan bulat modulo. Gelanggang bilangan bulat adalah salah satu struktur aljabar yang dibahas dalam aljabar abstrak. Sebuah gelanggang terdiri dari sebuah himpunan dan dua operasi biner yang didasarkan pada operasi aritmatika, penyumbuhan dan perkalian. Pada pendasaran tersebut memudahkan teorema-teorema yang berlaku pada aritmatika diterapkan juga dalam objek-objek non-numerik seperti polinomial, deret, matriks, dan fungsi. Gelanggang bilangan bulat modulo. Gelanggang bilangan bulat modulo n dan dilambangkan z per nz. Gelanggang ini didefinisikan untuk n besar dari 0 sebagai z per nz sama dengan himpunan A bagian dari z sama dengan himpunan 0n 1n 2n dan seterusnya. Operasi penyembelahan, pengurangan, dan perkalian di z per nz adalah analogi dari kekongruenan bilangan bulat. An tambah bn sama dengan a tambah b dalam kurung n. An kurang bn sama dengan a kurang b dalam kurung n. An bn sama dengan a b dalam kurung n. Dalam hal ini z per nz adalah gelanggang komutatif. Misalnya di gelanggang z per 24z dapat ditulis seperti di bawah ini. Seperti dalam aritmatika modular untuk sistem 24 jam. Polinomial. Dalam matematika, polinomial siklotomi Kn untuk sembarang bilangan bulat positif n adalah polinomial unik tak tereduksi dengan koefisien bilangan bulat yang merupakan pembagian dari xn kurang 1 dan bukan merupakan pembagian dari k kurang 1. Untuk apapun k kecil dari n, akar adalah semua entah akar primitif persatuan seperti pada rumus di samping, di mana k berjalan di atas bilangan bulat positif tidak lebih dari dan komprem untuk n. Dengan kata lain, n polinomial siklotomik adalah seperti rumus di bawah ini. Sistem residu. Himpunan bilangan bulat 0, 1, 2 seterusnya sampai min 1 disebut modulo sistem residu terkecil n. Setiap rangkaian bilangan bulat n tidak ada dua yang kongruen modulo n. Disebut modulo sistem residu lengkap n. Sistem residu terkecil adalah sistem residu lengkap. Dan sistem residu lengkap hanyalah satu himpunan yang berisi tepat satu perwakilan dari setiap kelas residu modulo n. Sebagai contoh, modulo 4 sistem residu terkecil adalah himpunan 0, 1, 2, 3. Beberapa sistem residu yang lengkap lainnya modulo 4 meliputi himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan 13, 14, 15, 16, himpunan min 2, min 1, 0, 1, himpunan 13, min 13, 4, 17, 18, himpunan min 5, 0, 6, 21, himpunan 27, 32, 37, 42.
Beberapa set yang bukan sistem residu lengkap modulo 4 adalah himpunan min 5, 0, 6, 22. Karena 6 kongruen dengan 22 modulo 4. Himpunan 5, 15. Karena modulo 4 sistem residu lengkap harus memiliki tepat 4 kelas residu yang tidak selaras. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teoritis. Aritmatika modular menggunakan konsep Euclidean ring, yaitu konsep relasi ekuivalensi yang memungkinkan aritmatika modular ditetapkan ke banyak struktur aljabar. Teorema Euclidean. Misalkan ada M dan N bilangan bulat, yang mana N tersebut nilainya itu lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik yang disebut sebagai Q atau quotient dan R remainder. Sedemikian sehingga menghasilkan rumus di mana M sama dengan N kali Q ditambah R. Dengan nilai dari R itu sama dengan atau lebih besar dari 0. Selanjutnya ada contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan bilangan unik Q dan R apabila 32 dibagi dengan 5. Hal yang pertama kali adalah dilakukan identifikasi terlebih dahulu, yang mana M sama dengan 32 dan N sama dengan 5. Kemudian masukkan rumusnya di mana M sama dengan N kali Q ditambah R. Sebelumnya M nilainya adalah 32. Kemudian N5, berarti 32 sama dengan 5 kali Q ditambah R. Setelah itu didapatkan nilai Q-nya adalah 6. Sehingga diperoleh hasil Q sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Sebelum itu kita harus melihat ketentuannya, di mana harus sesuai dari rumus yang saya paparkan tadi, bahwa R itu nilainya sama dengan atau lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari R. Oke, materi selanjutnya adalah sifat kekongruenan bilangan bulat. Hubungan kekongruenan bilangan bulat dapat kita lihat pada rumus di bawah. A sama dengan KN tambah B, di mana B bukan sisa pembagian A oleh N. Kemudian ada A mod N, A mod B, di mana A dan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan N, yaitu A sama dengan Bn tambah R, dan B sama dengan Qn tambah R, di mana 0 kecil sama dengan R. Definisi kekongruenan juga berlaku untuk bilangan bernilai negatif. 2 mod min 3 mod 5, min 8 mod 7 mod 5, min 3 mod min 8 mod 5. Sifat-sifat kekongruenan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat dasar. Relasi kekongruenan pada bilangan bulat memenuhi semua kondisi relasi ekuivalensi. Dengan demikian, pada relasi kekongruenan modulo N berlaku. Yang pertama itu refleksif. A mod A simetris jika A mod B maka B mod A, transitif jika A mod B dan B mod C maka A mod C. Operasi penjumlahan dan perkalian lebih lanjut tetap berlaku pada relasi kongruen modulo N. Jika A1 B1 A2 B2 memenuhi A1 mod B1 dan A2 mod B2, maka A1 tambah A2 mod B1 tambah B2 dan A1 kali A2 mod B1 B2. Beberapa operasi lain tetap berlaku seperti penjumlahan skalar A tambah K mod B tambah K dan A kurang K mod B kurang K. Perkalian skalar AK mod BK. Kemudian perpangkatan AK mod BK untuk bilangan bulat non negatif K. Untuk polinomial PX dengan koefisien bilangan bulat berlaku PA
mod PB. Untuk operasi pembatalan berikut aturannya. Yang pertama, bentuk A tambah K mod B tambah K dapat disederhanakan menjadi A mod B. Bentuk AK mod BK dapat disederhanakan menjadi A mod B. Kasus K dan N saling komprima, bentuk AK mod BK dapat disederhanakan menjadi A mod B. Selanjutnya adalah aplikasi aljabar boolean. Aplikasi yang praktis berfungsi untuk menghitung checksum dalam mengenal bilangan deret. Contohnya nomor buku standar internasional ISBN, yaitu menggunakan aritmatika modulo 11 atau modulo 10. Contoh kedua yaitu nomor rekening Bank Internasional atau IBAN, menggunakan aritmatika modulo 97 yang berfungsi untuk melihat kesalahan input pengguna pada rekening bank. Selanjutnya, dalam kriptografi, yaitu berfungsi untuk mendukung sistem kunci publik seperti RSA dan Diffie-Hellman. RSA dan Diffie-Hellman itu menggunakan eksponen modular. RSA digunakan dalam algoritma kunci simetris, termasuk standar enkripsi lanjutan, algoritma enkripsi data internasional, dan RC4. Selanjutnya ada aljabar komputer. Aljabar komputer ini digunakan untuk membatasi ukuran koefisien integer dalam menghitung dan data menengah. Aljabar komputer ini digunakan dalam faktorisasi polinomial. Selanjutnya ada ilmu komputer. Ilmu komputer diterapkan dalam operasi bitwise dan operasi yang melibatkan lebar detak dan struktur data siklik, seperti dalam bahasa pemrograman dan kalkulator. Operasi logika yang dipakai yaitu adalah SOR untuk menjumlahkan 2 bit menggunakan modulo 2. Contoh implementasi. Contoh 1. Periksa kebenaran pernyataan dari 3 hasil 24 mod 7. Pembahasannya, 3 hasil dari 24 mod 7 benar karena 3 kurang 24 hasilnya min 21 kelipatan dari 7. Contoh kedua. Tentukan semua bilangan bulat kali sedemikian kali hasil 1 mod 10. Pembahasannya, X hasil 1 mod 10 jika dan hanya jika X min 1 sama dengan 10K. Untuk setiap K bilangan bulat. Jika K hasilnya 0, 1, 2, 3, maka berurut X hasil 1, 11, 21, 31. Begitu pula K sama dengan min 1, min 2, min 3, maka berurut X hasil min 9, 19, min 29. Dua barisan tersebut digabungkan sehingga himpunan penyelesaian X hasil 1 mod 10 adalah min 29, min 19, 9, 1, 11, 21, 31. Contoh implementasi. IMEI, International Mobile Equipment Identifier. IMEI adalah sekumpulan nomor unik yang tertera di setiap piranti keras komunikasi GSM, UMTS, IDEN, dan beberapa telepon satelit. Nomor ini dapat digunakan oleh jaringan untuk mengidentifikasi piranti yang sah, sehingga apabila piranti hilang, maka pemilik piranti dapat meminta pemblokiran agar piranti tidak dapat digunakan lagi. Nomor IMEI tidak menyimpan data pelanggan, tapi data pelanggan disimpan di dalam data operator seluler.